Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Gus Mulyanto. Pada kesempatan ini saya akan membahas apa itu frasa, bagaimana cara mengidentifikasi frasa dengan jenis-jenisnya. Baik, kita mulai dulu dari definisi frasa itu apa. Frasa itu adalah sebuah satuan gramatik unsur pembentuk kalimat terdiri atas minimal dua kata dan berfungsi sebagai satu fungsi dalam kalimat. Satu fungsi di sini bisa berarti subjek, predikat, objek, keterangan atau pelengkap. Satu ada minimal dua kata. Jadi bisa dibentuk oleh 3 kata, 4 kata, 5 kata dan seterusnya. Kemudian dalam kalimat dia berfungsi hanya sebagai satu fungsi, atau sebagai subjek, predikat, objek, keterangan. Kalau dia satuan gramatik dan fungsinya lebih dari satu, satuan gramatik itu dikenal dengan sebutan klausa. Jadi memang dimensinya beda. Jadi kalau satuan bahasa yang terdiri dari minimal 2 kata dan hanya satu fungsi dalam kalimat itu namanya frasa. Kalau sudah melebihi batas satu fungsi, bisa 2 fungsi, 3 fungsi dalam sebuah kalimat, maka yang seperti itu namanya klausa. Baik, kita akan masuk pada contoh kalimat. Contoh kalimatnya misalnya seperti ini. Anak saya belajar di pesantren. Anak saya belajar di pesantren. Kalimat ini terdiri atas 3 bagian. Anak saya belajar di pesantren. Satu bagian berfungsi sebagai subjek, menyatakan pokok pembicaraan pada kalimat ini, yaitu anak saya. Bagian kedua menunjukkan keadaan subjek, yaitu kata belajar. Bagian ketiga menunjukkan satu fungsi, yaitu fungsi keterangan, menunjukkan maknanya keterangan tempat. Anak saya subjek, belajar predikat, di pesantren keterangan. Dari 3 unsur pembentuk kalimat ini, ada 2 bagian yang dibentuk oleh 2 kata pesantren. Anak saya dan di pesantren. Kata belajar sebagai predikat hanya 1 kata. Berarti di sini hanya ada 2 frasa. Dan 1, yaitu belajar, tidak termasuk frasa karena hanya terdiri atas 1 kata. Baik, anak saya dan di pesantren. Jadi perhatikan dulu, itu sebagai satu kesatuan bahasa bernama kalimat. Kemudian kalimat itu kelihatan dibentuk oleh 3 unsur, yaitu anak saya belajar di pesantren. Kemudian kita bisa kenali ada yang berfungsi sebagai subjek, yaitu anak saya, sebagai predikat belajar, dan pesantren sebagai keterangan. Kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu mengidentifikasi jenis frasa. Frasa itu terdiri atas 2 jenis, frasa endosentrik dan frasa eksosentrik. Sebenarnya istilah endosentrik dan eksosentrik ini lebih dilihat dari hubungan antar unsur pembentuk frasa itu dan kontribusinya, distribusinya terhadap sebuah kalimat. Oke, saya beri contoh begini. Anak saya itu frasa. Dalam konstruksi kalimat yang utuh, yaitu anak saya belajar di pesantren, yang dominan, yang menjadi unsur pusat di situ adalah saya atau anak. Jawabannya anak. Artinya kata anak itu bisa menggantikan frasa anak saya. Nah, kondisi yang begini, kondisi di mana sebuah frasa salah satu unsur atau mungkin dua-duanya bisa menggantikan frasa secara keseluruhan, yang demikian disebut dengan frasa endosentrik. Jadi frasa yang salah satu atau lebih dari 1 unsur pembentuknya mampu menggantikan frasa keseluruhan. Istilah ramalannya itu adalah memiliki distribusi yang sama dengan frasa keseluruhannya. Nah, yang demikian disebutnya frasa endosentrik. Yang satu lagi, frasa eksosentrik, ini sebenarnya karena hubungan antara unsur pembentuknya itu begitu erat dan tidak bisa dihilangkan salah satunya. Di pesantren itu tidak bisa anak saya belajar di saja atau anak saya belajar pesantren saja. Jadi di pesantren ini satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Nah, yang demikian adalah konstruksi frasa yang disebut dengan frasa eksosentrik. Oke, ada endosentrik dan ada eksosentrik. Kita lanjutkan dengan frasa endosentrik. Frasa endosentrik itu ada 3 jenis. Atributif, koordinatif, dan apositif. Atributif, sesuai dengan namanya, atributif, itu salah satu unsur menjadi atribut atau penjelas
unsur frasa yang lain. Frasa koordinatif jika dua unsur yang sama-sama membentuk frasa itu kedudukannya setara, makanya disebut dengan koordinatif. Yang ketiga, apositif itu sebenarnya nama dilihat dari penggunaan tanda baca koma 2 mengapit sebuah deretan kata atau kata. Tanda koma 2 itu tanda aposisi, artinya yang diapit oleh tanda tadi menjelaskan kata yang sama. Kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Kemarin hari Minggu, Rima dan Rahma membelikan Faris sepatu baru di pasar Kosambi. Kalimat ini kalau kita baca terdiri atas beberapa bagian. Dari intonasinya kita akan bisa mengidentifikasi bagian-bagian itu. Kemarin hari Minggu, bagian pertama, Rima dan Rahma membelikan Faris sepatu baru di pasar Kosambi. Ini satu kesatuan yang disebut kalimat karena diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Kemarin hari Minggu, ini bagian pertama. Dalam kalimat itu berfungsi sebagai keterangan. Maknanya juga menunjukkan waktu, keterangan waktu. Kemarin hari Minggu. Pada bagian ini juga kita menemukan ada tanda baca koma 2. Ini 1, 2. Mengapit kata hari Minggu diletakkan setelah kata kemarin. Dalam pedoman ejaan bahasa Indonesia, penggunaan tanda koma 2 begini disebut dengan tanda aposisi, berfungsi menunjukkan bahwa kata-kata yang diapit oleh dua tanda baca itu menjelaskan, itu merupakan penjelasan atau bagian dari kalimat kata yang disebut sebelumnya. Ciri frasa itu terdiri atas dua kata atau lebih. Ini jumlah katanya adalah 3. Kemarin hari Minggu 1, 2, 3. Dengan demikian ini termasuk jenis frasa. Frasanya termasuk endosentrik atau eksosentrik. Ini pertanyaan kemudian. Untuk mengujinya apakah endosentrik dan eksosentrik, kita perhatikan bagian-bagian ini. Jika salah satu bisa menggantikan keseluruhan, itu berarti endosentrik. Pada frasa ini ada 3 kata, kemarin, hari, minggu. Kita cek kata kemarin sebagai bagian dari kemarin, hari, minggu. Jika memiliki distribusi yang sama dengan frasa secara keseluruhan, maka ini adalah frasa endosentrik. Kita coba ya. Kemarin kita gunakan, hari minggunya kita hilangkan. Kemarin Rima dan Rahma membelikan Faris sepatu baru di pasar Kosambi, bisa diterima. Demikian ini frasa endosentrik. Endosentriknya karena ada tanda ini, maka dia adalah endosentrik apositif. Frasa endosentrik apositif. Bagian selanjutnya Rima dan Rahma, ini sebagai subjek. Secara tradisional kita bisa mengenal cara menentukan subjek adalah dengan pertanyaan apa dan siapa. Dalam kalimat ini yang cocok adalah kata siapa. Siapa yang kemarin pada hari Minggu membelikan Faris sepatu baru? Rima dan Rahma sebagai subjek. Jumlah katanya 1, 2, 3 berarti memenuhi syarat frasa. Bahwa kita cek apakah salah satu bisa menggantikan keseluruhan. Kita coba dengan kata Rima. Kemarin hari Minggu Rima membelikan Faris sepatu baru di pasar Kosambi. Berarti Rima bisa ya. Tapi ini sudah cukup menunjukkan ini frasa endosentrik. Endosentrik apa? Jenisnya karena ada dan. Ini adalah frasa endosentrik koordinatif. Ciri koordinatif adalah jika unsur pembentuknya ini memiliki kedudukan yang sama. Ciri yang lain adalah menggunakan kata dan atau. Jadi kata sambung itu yang bisa menunjukkan hubungannya koordinatif atau bukan. Selanjutnya membelikan sebagai predikat. Dalam cara tradisional kita bisa mengujinya dengan bertanya sedang apa atau bagaimana subjek. Sedang apa Rima dan Rahma membelikan. Karena jumlahnya hanya satu kata, dia tidak memenuhi syarat frasa. Faris juga demikian sebagai objek satu. Disebut objek satu karena di sini ada mekan. Imbuhan mekan ini berdampak munculnya objek 2. Dan dalam hal ini objek pertamanya Faris, objek keduanya sepatu baru. Bedanya kalau Faris sebagai objek satu hanya satu kata, jadi tidak termasuk frasa. Sedangkan sepatu baru terdiri atas 2 kata, maka dia adalah frasa. Sepatu baru itu frasa. Frasanya apakah endosentrik? Kita coba kata sepatu. Barunya kita hilangkan. Kemarin hari Minggu memberikan Faris sepatu di pasar Kosambi. Berarti sepatu bisa menggantikan sepatu baru. Yang demikian disebutnya frasa endosentrik. Kenapa disebut frasa endosentrik atributif? Karena salah satu bagian, yaitu kata baru, menjelaskan sepatu. Di pasar Kosambi,
Apakah ini endosentrik atau eksosentrik? Kita uji coba saja. Kita gunakan di kemarin hari Minggu di Bandara Maulikan Faris sepatu baru di tidak bisa diterima kan? Coba dengan kata pasar. Kemarin hari Minggu di Bandara Maulikan Faris sepatu baru pasar Kosambi juga tidak bisa. Kemarin hari Minggu di Bandara Maulikan Faris sepatu baru Kosambi juga tidak bisa diterima. Artinya di pasar Kosambi ini harus dilihat sebagai satu kesatuan. Yang demikian disebutnya frasa eksosentrik. Silakan diulang-ulang, dikaji ulang. Demikianlah penjelasan saya tentang apa itu frasa, bagaimana mengidentifikasi frasa, bagaimana mengenali jenis-jenisnya. Frasa, endosentrik, dan eksosentrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.